Saudara-saudaraku yang terkasih, kita ada di bab yang ke-9, bagian yang kedua dari buku Grace Revolution. Perubahan yang cepat dari kasih karunia. Jadi saudara, kalau sekarang terhisap di dalam Injil kasih karunia, itu bukan kebetulan. Ya, saudara dipersiapkan semua karena mengalami atau menikmati kuasa untuk hidup berkemenangan. Orang akan tanya, orang akan lihat, orang akan siap untuk menerima. Karena di dalam dunia ini boleh dibilang hampir semua orang hidup dalam ketakutan. Ya, jadi bagaimana mengalami kemerdekaan dari ketakutan? Bahkan kita sering juga ngobrol sama orang-orang Kristen. Bukan hanya ditakut-takutin sama pendetanya dari mimbar atau hamba Tuhan yang berkhotbah atau menyampaikan. Mereka benar-benar hidup dalam ketakutan. Ya, kalau ada teman saya penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Satu orang aja udah penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Anaknya punya penyakit ini, penyakit itu. Yang aneh-aneh. Ya, kalau zaman sekarang kan yang terkenal apa tuh? Autoimun misalnya. Atau memiliki negative thinking, paranoid, ketakutan. Saudara bersyukur tuh kalau sekarang saudara tahu jawabannya. Nah, kita akan benar-benar pastikan supaya absolut, mutlak. Belum lagi yang takut masa depan, keadaan yang hari-hari ini. Ya, orang bilang, tapi kan takut biasa Pak, normal. Iya, takut biasa, normal. Kalau nggak punya takut-takutnya kan kayak orang gila gitu ya, bukan ya. Tapi kalau sampai ketakutan, itu mencekik, ya, memperbudak, melumpuhkan, membusukkan orang dari dalam tuh sebenarnya, membunuh. Nah, jadi kalau kita review ayat-ayat ini, Tuhan tuh intinya nggak ada jalan lain. Maksudnya nggak ada jalan lain selain datang pada Yesus untuk orang tuh bebas dari ketakutan. Karena ketakutan itu udah ke default ya. Jadi gini, kalau bayi lahir tuh sebenarnya dia takut tuh cuma dua hal. Takut ketinggian, ya takut jatuh misalnya, atau takut suara keras. Tetapi dalam kehidupan manusia, setelah dia bayi, membesar, itu mengembangkan begitu banyak, mungkin ratusan, mungkin ada orang ribuan jenis-jenis ketakutan yang lain. Berarti kan boro-boro atau boro-boro apa? Ya, dihilangkan. Makin banyak umurnya, makin banyak ketakutannya. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya takut akan maut sebenarnya. Nanti kita dengar. Nah, jadi ini benar-benar harus pasti ya, sangat-sangat penting. Karena nanti berkaitan, ya kalau takut orang, ya lumpuh lah hidupnya. Lumpuh, saudara. Dan makanya kata-kata seperti, ya kita udah tua, ya jadi wajar gitu, misalnya suka lupa, Alzheimer, atau tulang-tulang pada sakit. Itu berkembang tuh ketakutan. Sebenarnya dari ketakutan akhirnya siklusnya kepada penyakit, kepada tambah takut, tambah muter. Ya paling dia pasrah udah gitu. Bukan berserah, ya pasrah. Ya suatu waktu bisa dipanggil Tuhan, bahasanya begitu. Nah, padahal kita mendengar hal-hal yang berbeda ya di dalam Injil. Hal yang berbeda. Jadi nggak ada obat lain. Dan ada obatnya ternyata, kalau dibalik ya pernyataannya. Ada obatnya. Bebas dari ketakutan. Yaitu datang pada Yesus. Yesus itu ya firman Injil kasih karunia. Ya, saya review dikit dari bab 21 ayat 8 kemarin.
dikatakan penakut dan orang yang tidak percaya itu sama dengan orang-orang keji, orang-orang pembunuh, ya bahkan orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Ya saya baca aja biar cepet ya. Jadi kloter pertama, kloter kedua, kalau dari ayat ini, yang masuk neraka itu penakut dan orang tidak percaya. Nah, nggak masuk akal dong kalau kita sudah percaya Yesus, udah pasti masuk surga, karena sudah terima keselamatan, sudah diperdamaikan. Jadi penakut, nggak cocok, saudara. Sebaliknya kita bisa memiliki kepastian bahwa kita akan dimerdekakan dari ketakutan. Atau ya ketakutan lama-lama jadi orang penakut kan. Takut ini, takut itu, takut ketinggian, takut ruang sempit, takut kecoa, nanti fobia ini itu. Belum lagi kalau kita renungkan, kenapa sih orang zaman sekarang begitu banyak alergi, alergi ini, alergi itu, alergi ini. Sampai listnya alergi kalau di kedokteran tuh begitu banyak. Yang saya nggak habis pikir, kalau manusia itu bisa alergi minum air putih katanya. Waduh, dari mana? Nah kan pertanyaannya. Ternyata tubuh ini bereaksi, berespon dengan segala ketakutan-ketakutan itu. Dan responnya ya negatif. Kan? Mereka akan mendapat bagaimana di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Kita baca ini bukan untuk nakut-nakutin kita, tapi itu kenyataannya. Tapi kita dibebaskan. Nah, poinnya kan kita dibebaskan. 2 Timotius 1 ayat 7, ya review yang minggu lalu atau Jumat lalu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jelas ya? Jadi bukan Tuhan gitu. Jadi kalau udah dengar kabar nakut-nakutin dan dia bilang ini kata Tuhan, udah pasti bohong. Karena Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, power, kekuatan ya, power, dunamis, itu bahasa aslinya, kasih, dan sound mind, ketertiban tuh akal sehat. Ya bagaimana nggak sehat tubuh kita? Pikiran kita aja sehat. Dan power, kekuatan. Makanya kita diajarkan di dalam Yesus, bukan makin hari makin lemah, bukan makin hari makin loyo atau makin ya lemah tadi ya. Apalagi sampai hidup dalam kegelapan, hidup hancur, bukan. Makin hari makin kuat. Makanya makin hari makin kuat hendak menghadap Allah di Sion gitu katanya. Dunamis to dunamis. Power kepada power. Power siapa? Ya power Tuhan yang di dalam kita. Kan roh yang di dalam kita tuh. Ya. Kasih Allah yang hari Jumat kita dengar juga kan, melenyapkan ketakutan. Nggak usah dibuka. Karena kasih yang sempurna. Jadi nggak cocok tuh. Kalau satu sisi dibilang kasih, satu sisi dibilang harus ditakut-takutin. Nah, sayangnya karena ngikutin sistem dunia atau agama tepatnya ya, agama dan sistem dunia tuh sejajar, harus ditakut-takutin. Makanya ada orang kan, ada pengkhotbah yang hobinya ceritain dia dibawa ke neraka gitu, ditakut-takutin supaya orang takut nih. Bener kan Pak Melki? Kalau dia takut kan jadi hidupnya kudus. Kata siapa? Ya jelas hidupnya penyakitan, udah gitu aja. Atau tadi tidak akal sehat, tidak memiliki sound mind. Nah kalau kita harus dengar yang benar. Bahwa Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan begini. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Jadi bukan berasal dari roh ketakutan. Ketakutan itu roh ya jadinya. Kita berasal dari Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Itu kan anak-anakku kata Tuhan. Ya berarti dia Bapa kita. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, kembali lagi tadi ya, roh. Bukan roh ketakutan, roh kudus, roh Kristus.
lebih besar daripada roh ada yang ada di dalam dunia. Nah, roh ada yang di dalam dunia ini kan, kalau roh-roh jahat, saudara pernah berpikir kenapa kalau setan gitu, kan dia nggak kelihatan, kita nggak lihat dia karena dia di alam roh, dia lihat kita. Kalau dia mau bunuh kita, langsung aja caplok. Ngapain gitu, misalnya, ih ada setan di situ, tuh ada item-item. Ngapain dia takut-takutin? Supaya takut, supaya ketakutan, baru mungkin dia bisa caplok. Nah, tapi saudara dan saya mendengar berbeda. Mana berani, iblis juga tahu bahwa dalam diri kita jauh lebih besar. Ya udah bukan jauh lebih besar lagi, udah nggak banding dengan roh-roh yang ada di dalam dunia. Mau roh apalah sebutlah, mau setan segede apa. Sebab Galatia 4 ayat 9 katakan begini juga, tapi sekarang sudah kamu mengenal, makanya mengenal Allah, mengenal bahwa dia Bapa kita, Allah adalah kasih yang sempurna, kita kenal. Atau lebih baik kalau kamu dikenal, kan kita yang diselamatkan. Bagaimana kamu berbalik lagi katanya kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mulai lagi memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi Rasul Paulus tuh heran gitu, kenapa orang Galatia itu kembali kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Jadi Alkitab sendiri yang mendefinisikan, yang menyatakan bahwa roh-roh dunia, mau sampai Lucifer sekalipun, itu lemah dan miskin dibanding roh yang ada dalam diri saudara dan saya, roh Kristus. Dan memperhambakan diri lagi. Dalam konteks Galatia bisa diperhamba itu kalau saudara, orang-orang Kristen bahkan kembali lagi di bawah hukum Taurat. Baliknya ke situ tuh. Pembenaran diri, bukan kebenaran hadiah. Ya pasti ketakutan lagi. Pasti itu saudara. Ada pendeta-pendeta yang sudah senior, banyak umurnya maksudnya, hidup dalam ketakutan. Ya om sama tante sudah tua, jauh sana, jauh sini, dekat sana. Maksudnya dia udah kayaknya udah umurnya udah ujung, karena dia ditakut-takutin dari awal. Umur manusia 70, paling kuat 80. Kebanggaannya dia kesukaran dan kesulitan. Kalau bilang, Pak Melki jangan menghina firman, itu firman. Iya itu firman, konteksnya apa? Mazmur 90 ayat 10 itu konteksnya Musa melihat orang-orang yang dimurkai, artinya nggak mau masuk tanah Kanaan, nggak mau masuk res, di padang gurun, paling kuat 70-80. Dengan ketakutan itu dan ketakutan-ketakutan bahwa dia dikejar dosa, Tuhan memburu dosa, siap-siap nanti masuk tahta penghakiman gitu, bukan tahta kasih karunia. Kan semua jadi salah berpikir semua. Harus kejar dosa. Kalau kamu nggak minta ampun, nanti kamu dosa kamu yang akan dihajar kepada kamu. Kalau minta ampun juga nggak tahu semua lagi. Apa udah selesai atau belum. Bisa dimasukin neraka lagi kata gembalanya atau pendeta yang seniornya. Belum tentu selamat. Gimana nggak hidup dalam ketakutan saudara? Ya tapi kan itu kebenaran. Itu salah besar. Ya, itu tipuan dari jurang neraka. Kenapa? Karena saudara saya sudah ditebus oleh darah yang mahal, sudah diperdamaikan. Kalau saudara saya masih dihukum, nggak adil Bapak kepada Yesus, itu nggak mungkin. Makanya saudara dikasih meterai, jaminan, meterai, Roh Kudus, bahwa saudara itu kudus karena darah Yesus. Balik ke situ saudara. Jadi hidup tuh pilihan. Jangan mau lagi diperhamba oleh roh-roh dunia disebutnya makanya. Roh-roh agamawi itu roh-roh dunia dalam konteks Galatia tadi. Mereka balik ke agama lagi. Bahkan agama Yahudi tuh, yang pakai hukum Taurat, yang pakai Alkitab Perjanjian Lama, itu memperhambakan diri ke bawah roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Karena lepas dari Kristus. Iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Bagaimana mungkin? Sampai heran tuh Paulus bilang. Sampai di Galatia dibilang, kamu bodoh banget ya, nggak bisa lihat Yesus yang disalib itu begitu jelas.
Dibodoh-bodoh itu. Jadi kita juga tahu ya, kalau iblis nggak bisa nakut-nakutin orang, dia nggak bisa menyentuh orang percaya sebenarnya. Nggak bisa bawa orang percaya itu bawa ke neraka, nggak bisa. Tapi kalau dia bawa neraka ke dalam hidup orang percaya, nah itu dengan kepercayaan yang salah. Makanya nggak heran orang Kristen akhirnya gini, ya nggak apa-apalah kita menderita di dunia ini, yang penting nanti surga. Surga itu ya sekarang, ada Yesus kok di dalam hidup kita. Kita warga negara surga. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi neraka ketakutan. Entah tahu ya, kalau Alkitab juga menggambarkan neraka penuh kertak gigi gitu. Kan ketakutan. Kalau di surga mana ada penuh kertak gigi gitu. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Make sure. Nah makanya sekali lagi, ini kita jalani lagi. Ya, review lagi. Yohanes 3 ayat 17 misalnya. Dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi. Tuh, bahkan. Dia bicara general aja, bukan untuk menghakimi. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Sukses nggak karya Yesus ini? Sukses. Sudah selesai. Ayat 18 bilang gini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi, hukum Taurat, penghukuman, tidak akan. Dan itu yang membuat orang hidup dalam ketakutan. Dikejar dosa, dikejar rasa bersalah. Tapi ya dibilang yang tidak percaya, ya berada tetap di bawah hukuman. Ya makanya, kalau orang bilang gini, ini orang kasih karunia nih, menghapus hukum Taurat nih. Enggak. Ada, bukan buat kita, tapi yang orang yang nggak percaya Yesus, ya tetap di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, ya dia nggak percaya Yesus, ya nggak bisa dipaksa. ya tomelnya Tuhan begitu. Makanya by grace, karena kasih karunia melalui iman, ya kita terima. Ya inilah sebenarnya hatinya Bapa. Tidak ada penghukuman. Sama-sama katakan tidak ada penghukuman. Supaya kita bebas dari takut dihukum. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Kabar baik, saudara. Makanya kabar baik jangan dicampur aduk dengan ketakutan. Jadi tidak dihukum itu ya tidak takut jadinya. Tapi diselamatkan. Ya, diselamatkan dari perbudakan sebenarnya. Perbudakan tadi kan, perbudakan ketakutan. Makanya Tuhan tuh gambarnya luar biasa ya. Perbudakan di Mesir, ya orang jadi budak ya takut. Takut apa? Karena Firaun menempatkan penyesah-penyesah itu supaya tetap kerja dan takut. Tapi Tuhan targetnya, sama-sama kan, Tuhan targetnya mengeluarkan kita dari Mesir, dari rumah perbudakan. Masa dikeluarin untuk jadi takut? Ada orang bilang gitu kan, iya kemarin takut sama setan, sama perbudakan, sama Mesir. Kan Firaun gambaran iblis. Iya, sekarang takut akan Allah gitu. Terus disamain gitu. Ya bukan. Takut akan Allah itu worship, menghormati Tuhan. Ya beda cerita. Karena Allah adalah kasih. Kita respect, kita worship, kita menyembah Dia, kita grateful. Karena kita banyak terima, ya kita banyak grateful. Bukan, ya kemarin takut. Ya kan, hidup dalam penindasan Firaun. Sekarang udah dibebaskan. Kemarin kamu utang, udah dibayar sama Yesus. Sekarang utang sama Yesus, harus bayar harga lagi. Ya dari ketakutan kepada ketakutan. Nggak masuk akal, saudara. Makanya Tuhan dari pagi-pagi bilang, aku adalah kasih. Di dalam kasih, kasih yang sepenuhnya melenyapkan ketakutan. Amin. Ya, makanya dikaitkan kan, induk segala berkat dan pengampunan segala dosa. Saudara harus clear, jelas di situ. Dan saya. Nah, jadi induk segala penghukuman, kematian, ya ketakutan sebenarnya kalau dibolak-balik begitu. Ya, jadi kutuk di bawah hukum Taurat itu orang-orang jadi takut. Ya, coba kita baca aja ya, 2 Korintus 3 ayat 7-9. Ya, biar ada referensinya ya.
Jadi apa yang kita bicarakan ini, saudara bisa cek and recheck. Firmannya jelas. Makanya disebutnya pelayanan nih. Pelayanan Musa nih memimpin kepada kematian. Jadi udah jelas. Hukum Taurat diberikan buat apa? Supaya orang sadar bahwa mereka butuh juru selamat. Nggak sanggup kan, manusia berdosa yang bangkrut nggak sanggup melakukan hukum Taurat. Karena salah satu salah semua. Nah makanya memimpin kepada kematian. Kalau salah dihukum. Udah jelas digambarkannya juga kalau saudara baca. Dihukum apa Pak? Ya dihukum dirajam misalnya. Mati. Makanya disebut terukir pada dengan huruf roh-roh batu. Jadi kalau ditanya, Pak Melki itu hukum Taurat itu apa? Ya 10 perintah Allah. Di bawahnya ada 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan yang di bawahnya. Turunannya gitu. Salah satu salah semua. Nggak bisa. Ya tapi kan kita nggak hukum seremonialnya, hukum moralnya. Masa hukum moralnya mau dibuang? Tetap saudara. Nggak bisa dipisahkan hukum seremonial, hukum moral. Itu kesatuan komposit. Karena Tuhan bilang salah satu salah semua. Nggak boleh satu iota pun. Tapi, nanti kita akan baca ya ayatnya lagi. Tuhan sudah menggenapi sebagai kita. Itu masalahnya. Ya, namun kemuliaan Allah menyertainya pada waktu ia diberikan. Jadi itu cuma menggambarkan aja. Hukum Taurat kudus nggak? Kudus. Kudus benar adil. Adil nggak? Adil. Benar nggak? Benar. Tuhan yang kasih nggak? Tuhan. Kok kamu mau buang? Nggak dibuang, digenapi. Nanti kita baca ya. Ayat yang jadi kita nggak perlu ditakut-takutin lah. Poinnya itu. Ayat 8. Oh 7 belum beres ya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa, begitu cemerlang. Nah ini gambaran yang bawa hukum Taurat siapa? Melalui Musa. Sehingga mata orang yang saya tidak tahan menatapnya jika pelayannya datang dengan kemuliaan yang demikian. Ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Itu ya. Firman yang pisahkan. Pelayanan batu, kematian. Daging harus usaha diri, pelayanan roh di sisi yang lain, di kutub yang lain. Jadi kalau ada orang mengajarkan berbeda, enggak, ini Roh Kudus bilang harus kembali ke hukum Taurat, 10 perintah Allah. Saudara harus curiga. Karena Tuhan firman sendiri yang bilang. Karena itu pelayanan kematian, masa pelayanan roh, kehidupan sama pelayanan kematian dicampur aduk. Jadi jadi zombie dong. Gimana? Ya kematian, nggak mati. Makanya pilih kehidupan, jangan kematian. Tapi pelayanan roh memerdekakan kita dari penjara tadi, penjara perhambaan itu. Dan kebenaran hadiah. Bu, ya jadi jelas ya. Dan jadi akarnya ketakutan itu apa sih masalah sebenarnya? Ya dosa tadi. Belum saya sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia. Jadi saudara, kenapa orang juga suka terpesona gitu ya dengan pelayanan? Wah, banyak lah. Kalau saya sebut juga ada deh pendeta-pendeta. Wah, itu baru keras Pak Melki. Itu baru tuh mengingatkan dosa. Orang seneng karena daging seneng, daging diangkat. Tapi roh ditenggelamin gitu seolah-olah. Daging manusia diangkat. Mulia. Wah, tapi orang banyak nangis, banyak bertobat. Iya, bertobat. Bukan, ya kita harus akui gitu ya. Orang yang berapi-api nunjuk dosa orang. Tapi kan itu kan sebenarnya kematian akhirnya. Makanya banyak orang-orang yang tadinya agama lain setelah masuk, dia juga nggak sanggup rasanya. Nah, tapi kita memiliki sebenarnya apa yang Tuhan bilang, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran atau kebenaran hadiah. Sebenarnya jauh lebih mulia, udah jelas. Orang saudara dan saya itu dibebaskan dari ketakutan. Dari rasa bersalah, dari siklus kekalahan. Gimana? Jauh lebih mulia. Jadi akar
masalahnya jadi kalau 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 di bawah pelayanan penghukuman tadi atau kematian tadi, hukum Taurat, dan kita manusia berdosa yang bangkrut gitu istilahnya, hanya gagal dan implikasinya ya terkutuk, dihukum, dan kematian. Makanya siklusnya ketakutan terus. Dia mau berusaha kudus juga takut terus. Karena nggak ketemu, saudara. Kalau ketemu ada orang gitu ya, wah nih bener-bener nih saya hidup saleh nih, hidup kudus gini. Udah sempurna belum? Nggak ada yang berani. Karena dia tahu dagingnya itu menuduh. Makanya balik lagi kita baca Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dijelasin ya. Dan bukan hakikat atau bukan substansi. Bayangan, gambaran. Apalagi tipologi, apalagi ya. Itu bayangan deh, paling gampang deh. Bayangan kan bukan substansinya. Oh itu bayangan Pamelki gitu. Ya bayangannya bukan saya, itu bayangan. Bukan substansinya, substansinya ya ini. Nah itu hukum Taurat. Di ayat yang lain, hukum Taurat ditambahkan artinya addendum. Buat apa katanya? Ya, tapi jelasin dulu ya. Buat orang memiliki bayangan. Ya karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dijelasin nih bahwa di kitab Ibrani, buat orang Ibrani, mereka kan mengagungkan karena udah biasa turun-temurun tuh agamawi. Emang Tuhan yang kasih, tapi mereka harus ketika substansinya datang ya bayangannya nggak boleh diterusin loh. Dan tapi jadi Tuhan tuh kok kenapa bisa bayangan tapi kok bisa jadi harus di ujung-ujung? Karena ini nggak mungkin sempurna. Makanya dijelasinnya gini. Kalau bisa sempurna, kan sekali aja itu korban binatang mestinya. Nah, makanya terbalik dijelasin ayat 2-nya. Sebab jika hal itu mungkin, kalau dosa orang bisa dihapus oleh korban binatang, korban kambing, domba, lembu, ya pasti orang tidak akan mempersembahkan korban lagi katanya. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa karena disucikan sekali untuk selama-lamanya dibandingkan kepada korban Yesus ya. Disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kalau ini tuh sama, dia bilang, yang binatang ini, ya mereka nggak jadi sadar dosa dong. Nah, bahkan sebaliknya. Karena itu mereka sebenarnya diingatkan, makanya dijelaskan ini hukum Taurat. Kalau orang mau ngotot juga mengembalikan hukum Taurat ke gereja atau kepada orang-orang percaya dengan di bawah kasih karunia, dijelasin di sini. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Gitu, saudara. Nah, kalau diperingatkan adanya dosa, kamu dosanya ngingetin terus, nunjuk terus. Ya gimana hidup bebas dari ketakutan? Nggak mungkin. Nggak dijelaskan. Ya sebab tidak mungkin darah lembu jantan binatang atau darah domba jantan binatang menghapus dosa. Oh, ngerti mestinya. Itu bayangan. Tapi bayangannya tuh bukannya justru menghapus dosa. Emang cuma nutupin doang. Cuman menutupi saja. Ya, sementara. Tapi orang justru sebenarnya diingetin bahwa lu orang berdosa. Buktinya misal ditutupin hari ini, bertahannya tuh kadaluarsanya cuma setahun, kan harus potong lagi. Oh, menyadari iya kita orang berdosa, kita butuh juru selamat, sampai kan tujuannya hukum Taurat jadi cuman itu. Amin. Karena bukan hakikatnya yang menghapus dosa. Luar biasa ya. Makanya saudara, puji Tuhan ya, saudara dan saya sekarang memiliki hakikatnya. 1 Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah." Ya, anak domba Allah bukan binatang kaki 4. Anak domba Allah adalah Yesus
anak Allah. Karena disebut anak domba Allah, karena dia sebagai korban. Yang tadi bayangan ini substansinya, yang menghapus dosa dunia. Beda saudara, yang ini nggak menghapus, yang ini menghapus. Yang ini mengingatkan dosa, yang ini seperti tadi dijelaskan di ayat 3 itu. Kita nggak sadar dosa lagi gitu. Amin. Ya kita nggak sadar dosa lagi. Kalau kita sadar dosa lagi, ya siklus kekalahan dan ketakutan akan dihukum. Nah, sempurna nggak nih sekarang nih anak domba Allah? Ya, nggak apa-apa diingetin lagi. Ya darah Yesus mengerjakan sempurna. Kita dikuduskan. Tadi disebutnya sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau tadi lembu, sapi, domba, binatang setiap tahun diulang-ulang atau setiap hari ada korban pagi, korban petang diulang-ulang mengingatkan dosa. Kalau korban Yesus once and for all, sekali dan untuk selama-lamanya. Makanya disebut pelayanan pembenaran yang lebih mulia. Ya jauh mulia, nggak bisa bandingin sebenarnya. Ibrani 10 ayat 9 sampai 10. Dan kemudian kata Yesus nih, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, kata Tuhan. Yang pertama ia hapuskan. Jadi kalau orang bilang ini orang kasih karunia nih, hapus hukum Taurat nih. Bagi kita di dalam Yesus ini dihapuskan. Kenapa nanti supaya bisa menegakkan yang kedua. Yang kedua apa? Ya kasih karunia. Nggak bisa. Yang kasih karunia ini anggur baru dimasukin kepada kantong tua, rusak dua-duanya. Yang ini harus dihapus. Bagi kita nggak di bawah hukum Taurat, jadi clear. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, ini bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Gimana bisa dicampur? Ini satu kali untuk selama-lamanya. Ini berulang-ulang, ya gimana? Masa mau Yesus, kalau dibalikin Yesus ke sini, makanya ada Ibrani 6 kan? Terus Yesus mesti mati berapa kali buat kamu? Mesti diulang-ulang. Ya, nggak bisa. Once and for all, sekali 2000 tahun yang lalu, efeknya selama-lamanya. Jadi jangan mau dikadalin oleh siapapun, saudara. Oh, nggak bisa. Kalau sekali memang dulu waktu saudara percaya Yesus. Sekarang keselamatan saudara harus jaga sendiri. Oh, itu namanya bukan sekali untuk selama-lamanya. Orang saya harus jaga. Makanya kalau kita jaga sendiri keselamatan, sukacita kita hilang tadi. Yang muncul digantikan apa? Dengan ketakutan. Takut lagi. Aduh, saya udah bener belum nih? Saya udah siap belum? Tapi kalau karya Yesus satu kali dan untuk selama-lamanya, oleh persembahan Yesus Kristus, artinya oleh persembahan tubuh anak domba Allah, bukan kita, ya selesai. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tuhan ngomong sebelum salib nih, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sudah selesai, sudah digenapi belum? Ya baca aja Yohanes 15 ayat 30. Pemilik jangan ngomong udah selesai. Mana buktinya? Ya buktinya ini sudah Yesus meminum anggur asam itu untuk turunan ditanggung juga. Berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. Kula. Tetelestai. Paid in full. Kita harus melihatnya ke situ terus. Kalau orang bilang, enggak, masih kurang. Ada bagian manusia, ada bagian kamu. 0,01%. Ada yang begitu. Tetap aja mau 0,0001 ada bagian manusia. Enggak 100% selesainya. Enggak sempurna. Ibrani 10 ayat 14. Sempurna. Padahal. Lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia bukan dibunuh. Korbannya cukup. Kalau dibandingkan korban zaman siapa tuh? Elia. Ya, korbannya murka Allah, gambarannya semua ditelan habis. Mesbah, korban, kayu, air semua ditelan.
Kalau ini semua sudah diserap ke Yesus, Yesusnya masih hidup. Bayarannya lebih dari cukup, makanya disebut overpayment. Dia tidak dibunuh, nggak ada yang bisa bunuh Yesus, nggak dipatahkan kakinya. Kalau disalibkan bisa dipatahkan kayak supaya mati. Enggak, dia menyerahkan nyawanya. Dia menundukkan kepalanya, sudah rest, sudah selesai. Jadi yang kayak gini tuh harus clear. Itu poinnya, saudara. Jangan mau lagi diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang nggak jelas. Ya, jadi kalau kita bilang saya ada di dalam masa atau waktu atau dispensasi kasih karunia, itu absolut mutlak. Ya, tidak harus lagi hidup dalam penghukuman, dalam ketakutan. Ya, bebas datang setiap waktu kepada Bapa tanpa rasa takut. Itu luar biasanya. Ya. Jadi kembali lagi, apa sih induknya dari segala ketakutan? Ya, Galatia 3 ayat 13. Banyak ayatnya hari ini ya, nggak apa-apa biar jelas lah ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tadi ya, kutuk hukum Taurat, kutuknya adalah kematian. Termasuk ya. Dan semua kutuk. Terkutuklah orang digantung di kayu salib, kan dibilang tuh ya. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Inilah sebabnya juga saya dengan sepenuh hati, nggak bisa ditarik lagi, bahwa saya nggak mau pikul salib. Orang salib saya sudah ditanggung. Tuhan sudah genapi semua. Nggak bisa Pak Melki, itu salib Yesus. Pak Melki harus mikul salibnya sendiri. Ya, salib Yesus dari mana? Yesus nggak layak disalib. Dia tidak punya dosa, tidak buat dosa, tidak bikin dosa. Ngapain? Dia juga nggak ditangkap. Dia menyerahkan diri. Tapi dia menjadi dosa karena dosa saudara dan saya. Dia jadi terkutuk karena kutuk yang harusnya menimpa kita, saudara dan saya. Tapi kalau Yesus bilang sudah selesai, ya saudara dan saya tinggal terima dong, percaya. Amin. Ya makanya kita memiliki pelayanan hidup, bukan pelayanan kematian, bukan pelayanan penghukuman. Kita lepas dari cengkeraman itu semua. Mutlak. Kalau gitu kenapa dong? Kalau ada orang Kristen yang masih hidup kayaknya terkutuk, kayak hidup dilemparin batu aja. Ada orang bilang gitu ya, bagus juga tuh. Kan kalau di perjanjian lama kan, kalau orang melanggar hukum Taurat dibawa, ya harus dirajam. Jadi kayaknya hidupnya lemparin batu aja hidupnya. Dari kesialan kepada kesialan. Dari kegagalan kepada kegagalan. Dari kutuk ini kepada kutuk. Kenapa dong Pak Melki? Ya karena nggak percaya bahwa kutuknya sudah diserap habis. Karena dia, atau sebaliknya, karena dia percaya. Masih pikul salib lah. Kalau saya mana nggak mau, udah gitu aja. Nanti dihukum Tuhan, nggak peduli saya. Kan Tuhan Yesus yang bilang. Ya Tuhan Yesus bilang sebelum salib, dan bilangnya dalam konteks apa juga. Karena orang-orang mengikut Yesus bukan melihat Yesus sebagai juru selamat, tapi melihat Yesus sebagai rabi aja, guru yang digugu dan ditiru, dan mereka mau ikut-ikut tuh, teladan. Kan keren tuh, orang Kristen juga sering pakai tuh. Ya kita harus meneladani Yesus, kita harus meneladani Yesus. Yesus bilang kalau lu bisa kayak gua, ya ngapain saya yang harus mati di kayu salib? Ya lakukan aja sendiri. Kalau pikiran saya mah seperti itu. Tuhan itu nggak, bahkan kalau Pastor Pim bilang bukan buat orang berdosa jadi orang benar, bukan. Orang mati dijadiin hidup. Nah, lebih tinggi sebenarnya. Ya gimana dong perilaku? Gimana dong perilaku? Ya itulah ketika kita percaya benar, kita diubah dari dalam keluar. Juga berbuah. Buahnya juga nggak mungkin buah yang busuk atau. Orang sehari-hari makanannya Yesus. Amin. Ya, jadi kabar baiknya adalah Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak yang darah dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, mengambil bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia, Yesus, memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ini kita balik nih. Jadi apa sih ketakutan itu, biangnya gitu ya, induknya apa sih? Nah ini takut akan maut, ayat 4-15. Ya kan, orang bilang, enggak, saya enggak takut mati.
tapi sakit misalnya. Sakit parah, ujungnya mati gitu. Saya paling takut kalau nggak punya duit gitu. Sebenarnya ini bukan duitnya, dia apa yang duit bisa beli gitu. Ya, karena terus mendapat bahagia supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya. Nah, ini jadi ternyata hanya Yesus tadi yang bisa membebaskan kita dari ketakutan. Ya, dia yang membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tuhan ambil yang paling ujung aja teh. Jadi ketakutan kepada maut disingkirkan di hati kita. Ya, perbudakan ketakutan itu lenyap. Makanya orang Kristen bilang, orang yang paling berbahagia hidup dalam damai sejahtera. Baru masuk akal, baru logik, baru real. Nah, sekarang kalau dibalikin dengan ketakutan-ketakutan gimana? Ya, paham ya? Jadi saudara nggak perlu lagi sejak sekarang bisa dikadalin sama musuh. Ya, dan kadalinnya musuh tuh masuk memang lewat agama. Ya, kepercayaan-kepercayaan salah, mungkin ajaran-ajaran yang sudah turun-temurun. Tapi ujungnya supaya orang ditakut-takutin. Perhatiin aja. Terus dipikirin gini, oh itu makanan keras. Kalau Pak Melki makanan susu tuh katanya. Justru kita harus dengar terus. Kenapa? Ini makanan solid ini. Yesus. Terbalik-balik ya. Tapi kita paham sekarang kenapa musuh berusaha melakukan itu. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara kalau belum terima Yesus, ya pasti ada ketakutan dalam hidup saudara. Tapi saudara berkata, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Ini waktunya saudara, ikuti saya berdoa. Katakan, ya gini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, menghapus dosa-dosa saya, dan dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau, Yesus, di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya dibebaskan dari ketakutan dan digantikan dengan kehidupan dan damai sejahtera di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.